dia bukan apa yang paling ditakuti oleh manusia. Jemaat, hari ini kita masih merayakan kemenangan terbesar dalam sejarah. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Namun firman Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 9-20 mengajak kita melihat Paskah bukan hanya sebagai peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai jaminan di masa depan. Di sini Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu ketika ia sedang berada di Pulau Patmos, sebuah tempat pembuangan. Di situ dia menderita karena imannya kepada Yesus. Secara manusia masa depan Yohanes pun tampak suram, penuh ketidakpastian. Tetapi justru di tengah-tengah penderitaan itu, Tuhan menyatakan dirinya kepada Yohanes. Dan di sini memberi kita satu kebenaran penting, bahwa seringkali justru dalam situasi yang paling gelap, Tuhan menyatakan terangnya tentang masa depan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus yang bangkit di tengah umatnya seperti ayat ke-9 dan ayat 13. Di situ Yohanes mendengar suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Dan ketika ia menoleh dan ia melihat, di situ seorang serupa anak manusia berdiri di tengah-tengah 7 kaki bian dari emas itu. Kaki bian itu melambangkan jemaat-jemaat Tuhan. Artinya Yesus yang bangkit itu tidak jauh, tetapi hadir terus di tengah-tengah kehidupan iman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Paskah menegaskan bahwa Yesus hidup, dan karena itu ia tidak meninggalkan gerejanya. Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan bahkan Yesus hadir di tengah-tengah pelayanan dan juga pekerjaan. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi berbagai ketidakpastian, ekonomi yang sulit, pelayanan yang penuh dengan tantangan, atau pergumulan pribadi yang berat. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus yang bangkit telah berdiri di tengah-tengah kita. Dan kirimkanlah kepada 7 jemaat di Mari Selatan dulu. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Dan memberkati kamu sekalian, mulai dari saat ini terus kekal sampai